Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam toleransi rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Izin saya menanggapi pertanyaan dari Sunari kalau nggak salah tadi ya. Aku tanya Pak, Anda apa sudah pernah ke akhirat? Kok bilang akhirat? Sunari, saudaraku ya, ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas ajaran nabi utusan Allah, kita percaya apa yang diajarkan, apa yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada Allah, Tuhan semesta alam. Tujuan Allah menciptakan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduh. Beribadah hanya kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum wal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu ya, yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Allah menyuruh menyembah Tuhan yang menciptakan. Nah, kita beriman kepada siapa? Siapa Tuhan kita? Apakah Tuhan kita menciptakan kita? Apakah Tuhan kita yang kita iman itu menciptakan orang-orang sebelum kita? Apakah Tuhan yang kita iman itu akan mampu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dan mampu memasukkan kita ke dalam surga? Inna mutaki nabi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itulah yang akan masuk surga. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat ayat 15 kalau nggak salah. Al-Baqarah ayat 21. Tuhan menyuruh menyembah hanya kepada Tuhan yang menciptakan saja, tidak yang lain. Oke. Jadi ketika kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beriman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi sebagai petunjuk. Beriman kepada siapa yang membawa ajaran itu, yang menjelaskan Tuhan itu Allah, untuk mengesahkan, untuk tidak menuhankan selain Allah, yaitu para rasul, nabi utusan Allah. Percaya kepada kodo dan koda, ketentuan dari Allah. Percaya kepada hari akhirat, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada hari penghisapan, percaya kepada neraka, surga. Itu bukan berarti kita percaya kepada surga, berbicara tentang surga, sudah pernah ke surga. Itu enggak logis pertanyaannya ya. Berbicara tentang neraka, kita harus ke neraka dulu. Itu pengalaman namanya. Ya gitu ya. Itu ya, saudaraku ya. Pengalaman nama. Kita sudah pernah masuk sumur, kita ceritakan, oh begini rasanya masuk sumur itu. Tetapi melalui keterangan-keterangan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan neraka itu seperti apa, akhirat itu seperti apa ya. Jadi gitu jawabannya ya. Kita sebagai manusia tentu bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang wajar, mana yang tidak, mana yang logika, mana yang pendapat yang tidak bisa dibuktikan, mana hanya doktrin ya, tanpa bisa dibuktikan dengan akal sehat, dengan referensi yang cukup meyakinkan. Itu kita sebagai manusia harus berpikir itu. Kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrum ghairu mamnun. Sungguh kata Allah, kami ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Karena sifat akal dan pikiran beserta fisik sempurna. Akan tetapi semuanya akan dihinakan pada akhirnya. Akan ditempatkan ke dalam tempat yang paling buruk, yakni neraka.
kecuali, jadi ada kecualinya. Bagi orang yang menggunakan akal pikirannya, fisiknya, kelebihan-kelebihan lainnya untuk berpikir. Bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amal soleh, bertakwa, maka akan mendapatkan pahala tanpa putus hingga akhirnya akan ditempatkan Allah ke tempat yang istimewa, yakni surga. Begitu saudaraku ya. Jadi kita logika ya. Bukan berarti kita bercerita tentang penjara, lalu pernah masuk penjara misalnya. Bercerita tentang Irian Jaya, bukan berarti kita harus pernah pergi ke Irian Jaya. Lebih kurang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi.